Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, selamat bergabung, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Discipleship Revival Total Ministry. Nah, malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah temanya Yesus manusia standar. Ya. Nah, saudara, ada beberapa orang yang nanya ketika flyer ini dibagikan, ya, Yesus manusia standar. Pak, ya, apakah ya ini kalimatnya nggak kebalik? Harusnya kan mungkin kalimatnya bisa diubah begini. Yesus ya standar manusia. Ini permainan kata, ya, tapi sebenarnya artinya agak berbeda, ya. Yesus standar manusia. Kalau diluruskan, ya saya bilang, ya betul. Nanti kita akan bicarakan tentang bahwa Yesus itulah standarnya. Ya, dia pokok iman. Dan kita mengikutinya. Betul ya? Kita sedang diubah untuk menjadi serupa. Artinya dia patokannya, patternnya. Ya, Yesus standarnya manusia. Tapi saudara, kenapa temanya hari ini ya dipakai kalimat atau kata Yesus manusia standar? Nah, saudara, kita tahu ya bahwa ini perdebatan seru sekali sih sebenarnya tentang pribadi Yesus itu. Apalagi kalau membicarakan tentang kemanusiaan Yesus dan kealahan Yesus. Nah, saudara, ada yang beranggapan ketika Yesus ada di dunia, itu 50-50. Ya dia Allah, 50% Allah, 50% manusia. Tapi Alkitab memberitahu pada kita, Paulus katakan, dia mengosongkan dirinya, menanggalkan kealahannya, dan menjadi sama dengan manusia. Betul? Yohanes pasal 1 juga katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kenapa saya harus jelaskan di depan? Karena hari-hari ini lagi banyak cerita nih, ya, atau perdebatan. Ada yang bilang nih, sehingga terjadi perpecahan di dalam gereja mereka gara-gara ini pendeta seniornya bilang bahwa Yesus itu nggak turun dari surga. Dia manusia yang sempurna. Seperti itu ya. Wah, akhirnya beberapa orang goncang nih. Lalu gerejanya jadi pecah. Lalu ada beberapa orang menanya, Pak ini piye? Gitu, ini gimana dan sebagainya. Kembali ke Alkitab. Ya. Supaya kamu tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran, arus pengajaran ini. Saya tetap punya prinsip, karena Alkitab katakan bahwa Yesus pernah berkata, akulah roti yang turun dari surga. Ada kata turun dari surga, artinya dia dulu pernah ada di surga, lalu turun. Firman itu telah menjadi, sebelumnya ada. Ya. Nah, ketika dia menjadi manusia yang taat dalam kesempurnaan, itu karena dia punya sikap. Ketika dia turun dari surga, ada satu yang dicopot dari pribadinya Yesus itu. Ditanggalkan betul-betul. Ya. Allah yang seharusnya dimuliakan, Allah yang seharusnya disembah, Allah yang seharusnya dihormati, dihargai, Yesus sangkali semuanya. Dia bilang gini, aku tidak perlu hormat dari manusia. Itu kuncinya keberhasilan Yesus ini. Dia nggak mengejar popularitas, dia nggak perlu dihormati. Ya, satu hal yang dilakukan, makananku ialah melakukan kehendaknya dan menyelesaikannya. Matanya selalu memandang Bapaknya, dan dia selalu memperkenalkan Bapa ini kepada manusia. Dan semua yang dilakukannya, walaupun dia bisa melakukannya sendiri, tapi dia selalu mengikuti pattern Bapaknya. Makanya dia mendapat gelar
sebagai manusia yang taat 100%. Dan Bapaknya sangat-sangat menghargai, menghormati, dan diberi nama di atas segala nama, sehingga setiap lutut boleh bertelut, dan setiap lidah boleh mengaku, Yesus adalah Tuhan. Ya, nah, gini saudara, kalau judulnya dipakai istilah atau kalimat, Yesus standar manusia. Kalau Yesus nggak menjadi manusia dulu, dia Allah, lalu Anda disuruh jadi kayak Yesus yang adalah Allah, ini nggak adil. Allah itu nggak ada kelemahannya. Betul? Allah itu nggak ada kelemahannya. Manusia yang penuh dengan kelemahan-kelemahan itu kalau disuruh ya pakai standarnya Yesus yang adalah Allah, saya jamin nggak bisa semuanya. Kenapa? Nggak mampu. Ya, nah, oleh karena itu Yesus harus menjadi manusia. Nah, oleh karena itu temanya Yesus manusia, bukan Yesus sebagai Allah, betul? Nangkep ya? Jadi apa yang kita bicarakan tentang pribadi Yesus ini, khususnya apa yang pernah Yesus lakukan, apa yang pernah Yesus kerjakan, apa yang pernah Yesus sikapkan selama dia ada dalam dunia, kurang lebih 33,5 tahun itu, itulah polanya. Ngapain aja sih Yesus? Ketika dia lahir dari Maria, sampai ya naik ke Golgota, lalu mati, dikuburkan, lalu Bapak sendiri membangkitkan dia. Itu nilainya, value-nya Yesus yang akan kita teladani bersama-sama. Jadi kita bicara Yesus selama 33,5 tahun ketika dia menjadi manusia. Jadi kita akan ya dibawa ke tempat itu dulu. Nanti selanjutnya dia akan bawa Anda dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih jauh lagi. Nah, untuk membuang atau melawan semua hal yang mungkin Anda berpikir mana mungkin manusia bisa ya mengikuti standarnya Yesus, itu mana mungkin. Tapi kita hari ini bisa melihat ya, jadi Yesus yang manusia itu sekarang boleh menjadi standar kita. Amin. Oke, Bapak Saudara, kita masuk pada materi kita ya. Sekarang kita tahu bahwa kehendak Bapa semula adalah menjadikan kita semua yang mengasihinya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Maka dalam segala hal kita harus benar-benar diubahkan olehnya menjadi seperti Dia. Amin. Nah, berubah dalam hal apa? Secepat kita mengerti pikiran dan kehendak Allah Bapa seperti itu, maka kita segera harus merombak semua cita-cita pribadi dan keinginan pribadi kita ke arah seperti Dia. Amin. Nah, saudara, jadi ubah hidupmu, ubah dirimu, ubah cara berpikirmu sama seperti Tuhan Yesus. Ya, Tuhan ubah aku dalam perkataan, pikiran, dan perasaanku ini. Apa saja yang aku lakukan, semuanya harus sama seperti Yesus. Dalam doamu mungkin Anda bisa naikkan pujian seperti Yesus. Oh, seperti Yesus. Itu saja ku minta. Amin. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Nah, diubah, disempurnakan, menjadi sama seperti Yesus. Itu adalah target dari kekristenan kita. Jadi menjadi orang Kristen itu bukan hanya menjadi orang agamawi. Ya, KTP-mu boleh Kristen. Tapi kalau Anda nggak mengalami pembaruan dalam kehidupan Anda, sebenarnya Anda bukan orang Kristen. Betul? Anda tahu,
kenapa orang percaya kepada Yesus itu disebut menjadi orang Kristen. Itu terjadinya di Antiokhia pertama kali. Ketika orang-orang yang mengikut rasul-rasul itu, mengikut Yesus ini, mereka berkumpul, lalu orang-orang itu melihat hidup mereka. Apa yang dilihat? Style life mereka. Gaya hidup mereka. Yang dilihat apa? Ini kayaknya bukan manusia nih. Ini kayak Yesus tuh. Senyumnya kayak Yesus, cara memandangnya kayak Yesus, cara berpikirnya kayak Yesus, cara bereaksinya kayak Yesus. Sehingga akhirnya mereka dijuluki, ini kelompok namanya Kristen. Ya, Christ in. Ya, Kristus ada di dalam dirinya yang bermanifestasi di dalam kehidupan mereka, semuanya itu dalam pikiran, perkataan dan tindakan mereka menjadi orang Kristen. Jadi mengaku menjadi orang Kristen itu sebenarnya ya ini enggak gampang. Ada beberapa orang nih ya pakai aksesoris. Kalau orang Kristen aksesorisnya apa? Salib, betul ya? Kalau bukan anting, ya kalung. Pakai kalung salib. Lalu orang bilang apa? Wih, orang Kristen. Pakai anting. Antingnya salib. Nah, tapi sekarang kita lihat. Banyak sekali orang yang pakai anting salib, pakai kalung salib, tahu-tahu di penjara. Ya, ya, komentar orang dunia apa? Orang Kristen kok begitu? Mereka nggak bisa terima. Ya, kalau orang Kristen jahat, orang Kristen salah, mereka nggak bisa terima. Mereka menuntut, ada tuntutannya ketika engkau mendeklarasikan dirimu sebagai orang Kristen, hidupmu harus sama kayak Yesus. Kalau enggak, dunia protes. Amin. Dunia protes. Nah, dunia protes. Apalagi saudara, ya. Dulu zaman-zaman tahun 90-an, ya itu lagi musim stiker-stiker ya. Mobil-mobil dikasih stiker tuh ya. Nah, Alkitab juga begitu, masih fisik itu sampul depannya, itu ada kayak tangan terbuka, lalu tengahnya bolong, fotonya taruh di situ, hidupku ada di dalam tangan Tuhan gitu. Siapa yang dulu ikut-ikut, saya juga dulu ya, foto saya taruh di situ, tolong gitu ya. Nah, hidupku dalam tangan Tuhan. Punya mobil, ya, gambarnya, wah tulisannya, semuanya menunjukkan bahwa yang punya mobil ini orang Kristen. Satu kali saudara, saya bersama dengan rombongan, ya, itu ke Lampung. Waktu itu ada 4 atau 5 mobil, saya lupa, ya. Lalu saya sama teman saya, ini banyak pendeta yang ikut karena ini seminar hamba-hamba Tuhan, lalu ada KKR, lalu ada lawatan ke gereja-gereja yang ada di Lampung itu. Nah, bareng sama orang-orang full gospel waktu itu, ya, ke Lampung. Ada Pak Andes Melkisedek juga ikut, ya, ada teman-teman saya, banyaklah waktu itu. Nah, ketika kami menyeberang, ya, nah setelah itu turun dari kapal itu, ya, belakang mobil teman saya yang saya naikin sama mereka itu truk, tahu-tahu diseruduk truk, gitu ya. Mobilnya sedan, itu sampai bagasinya belakang kebuka, ceduk. Penyok udah buka nggak bisa ditutup, aduh pokoknya deh. Nah, di kaca belakangnya itu ya, itu tulisannya ayat-ayat ya, simbol-simbol kekristenan semuanya. Yang punya mobil turun. Itu saudara, ya. Ini walaupun dia hamba Tuhan, dulu dia bekas angkatan laut, saudara. Ya, itu sopir anak kecil gitu, pegang kaosnya itu diangkat. Tanggung jawab enggak gitu ya. Nah, pokoknya gitu, mana KTP-mu gitu. Ya ambil gitu. Nanti kita urusan ya kalau kita pulang 4 hari lagi gitu. Di Jakarta bilang gitu. Dah, gitu. Kita berangkat lagi segala macam. Di mobil teman saya satunya bilang gini, ya. Kenapa kamu begitu? Ya. Emang enggak boleh? Ya kalau kamu orang dunia boleh.
Tapi kalau kamu jadi orang Kristen, gitu, harusnya nggak seperti itu. Kristus nggak nampak di dalam hidupmu. Ya, karena ini temen semuanya sudah, jadi kita ngomong fair gitu aja. Lalu dibilang gini, percuma itu mobilmu kamu tulisin ayat-ayat, ya toh, kasih ini dan itu dan sebagainya, tapi action, tindakanmu tidak mencerminkan Kristus itu. Itu teman saya yang punya mobil nunduk, nggak berani jawab. Ya toh? Ini contoh saudara ya, contoh. Jadi kalau kita belum bisa berperilaku seperti Kristus, ya, nah, jangan kemana-mana itu Anda bilang, wah gue Kristen ya. Aksesoris Kristen itu, you know, membuat orang dunia punya tuntutan tinggi atas dirimu. Engkau harus mencerminkan Kristus di dalam dirimu itu. Nangkep saudara? Ya, nah, berani pasang salib, berani menyalibkan diri juga, amin. Hidup menyangkal diri. Nah, saudara, rombak secepat-cepatnya. Ya, tapi gimana ya saya bisa berubah seperti Kristus? Memang, saudara, roh itu penurut, daging itu lemah. Walaupun teorinya seperti ini, untuk praktek, untuk kita bisa memiliki karakteristik Kristus dalam kehidupan kita ini, itu rasanya enggan sekali untuk menuju ke sana. Amin. Nah, oleh karena itu, di sini dikatakan, bagian merombak-rombak itu adalah urusan Bapak sendiri. Sedang bagian kita hanya mengerti akan kebenarannya dan bekerja sama dengan Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kita. Ketika engkau bilang, Tuhan bentuk aku, Tuhan ubah aku. Ketika proses progres itu terjadi dalam kehidupan Anda jangan berontak. Memang sakit. Yang sakit apa? Dagingmu yang sakit. Tapi rohmu, saudara. Nah, perubahan ini penting. Saya ingat khotbahnya Billy Graham. Billy Graham itu punya ilustrasi yang terkenal. Anjing hitam dan anjing putih, betul? Anjing hitam dan anjing putih, kalau diadu menang mana? Ini jawabannya orang mesti bilang anjing hitam. Ya, tanya, oh orang hitam itu kuat. Ya, selalu begitu. Sebenarnya jawabannya simpel. Jawabannya apa? Menang yang dikasih makan. Ya, menang yang dikasih makan. Yang nggak dikasih makan itu lama-lama lemah. Mana yang Anda prioritaskan, itu yang akan menang. Mana yang Anda lakukan, mana yang Anda perhatikan, itu yang akan menang. Dalam kehidupan kita sekarang ngerti. Apa yang harus Anda prioritaskan? Perubahan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, Anda lihat di sini, saudara. Paulus menganjurkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ngapain? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran apa sih yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladani? Yesus ya punya sikap seperti ini. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, kalau kita sekarang disuruh menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, sekarang Yesusnya kita ganti dengan kita. Ya. Nah, sekarang nih, ya, saya ganti nama saya, ya.
walaupun ya dalam rupa manusia, ya tidak menganggap kesetaraan dengan manusia itu sebagai milik yang dipertahankan. Untuk bisa berubah, diubah menjadi seperti Allah. Amin. Nah, caranya melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, untuk kita, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa anak Allah. Amin. Dan menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Dan dalam keadaan sebagai anak Allah, ya, kita sekarang merendahkan diri dan taat sampai mati. Gitu ya? Mati apanya? Mati dagingnya. Mati dagingnya. Bahkan mati sampai di kayu salib. Lah, apakah kita perlu disalib kayak Yesus? Perlu nggak? Ada salib yang diberikan oleh Yesus, pikul lakuk yang kupasang itu. Betul? Nah, ada salibnya Yesus dan ada salib kita. Semua orang punya salib. Ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Salib yang mana? Bukan salib yang di Golgota. Ketika kehendakmu yang didorong oleh keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh, nah, engkau harus berani berkata tidak dengan kemauanmu dan engkau harus mau nurut dengan apa kata Tuhan. Itu namanya pikul salib. Amin. Pikul salib. Pikul salib. Dan sangkal diri. Efesus pasal 2. Ayat 4 sampai ke 7. Nah, ketika tekad kita ke sana, saudara. Ya. Efesus 24 ayat 7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Perhatikan di sini saudara, ya. Di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Levelmu naik. Ya, supaya Allah di sini bisa menunjukkan kepada kita segala kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah kita ini. Amin. Nah, perhatikan bahwa hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang-orang baru, yang baru dilahirkan ulang atau dilahirkan kembali, ialah mendudukkannya. Diberi tempat di sebelah kanan, itu mendudukkannya. Ya, nah, didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa bersama dengan Dia. Tapi nggak berhenti di sini. Tapi setelah itu, setelah punya posisi sebagai anak Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang ya selanjutnya orang ini perlu diajar ya. Diajar duduk, dia harus juga diajar juga berjalan bersama Dia dan akhirnya berdiri mempertahankan posisi Anda terhadap musuh. Nah, saudara, sekarang beredar pengajaran yang menekankan posisi duduk dalam kasih karunia Allah, tetapi tak pernah diajar berjalan dan berdiri, mempertahankan posisinya terhadap musuh. Ajaran baru ini berkata bahwa yang lain-lain itu tidak perlu, tidak usah, cukup dengan duduk saja. Nah, ajaran ini kita kasih namanya hypergrace.
Saudara, kita tidak menolak anugerah. Anda boleh selamat karena grace, betul? Kenapa harus grace? Supaya Anda selamat. Karena engkau nggak bisa bayar. Ya, nggak bisa bayar hutang dosamu itu. Karena engkau nggak bisa bayar, engkau akhirnya dibayarin oleh Tuhan. Bapak suruh anaknya turun ke bumi, menebus, membayarmu. Dengan apa? Dengan harga yang mahal, yaitu darahnya dia sendiri. Itu namanya grace. Tapi jangan terus tinggal di dalam grace terus. Grace itu hanya memindahkan Anda ya dari daerah yang terhukum, daerah kebinasaan, daerah ketidakberdayaan. Dengan grace Anda dipindahkan di daerah keselamatan. Betul? Di daerah keselamatan. Dulu awal-awal pertama saya gabung dengan Revival Total Ministry. Pak Andreas Samudera itu khotbahnya itu sering, ya paling sering itu dia menekankan tentang masalah apa? Pindah kerajaan, pindah daerah, pindah kesadaran. Betul? Diperagakan, naik turun panggung itu ya. Nah, kalau dia turun, lah itu gambaran di dunia. Kalau dia naik, gambaran dia di kerajaan surga. Kalau dia turun sebagai manusia, kalau dia naik sebagai anak Allah, pindah kerajaan, pindah kesadaran. Lalu diajar untuk kita deklarasikan pengakuan iman. Siapa bilang saya manusia? Omong kosong. Saya adalah anak Allah. Saya diberi posisi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya bukan manusia lagi, tapi saya adalah anak Allah. Nah, dari modal itu saudara, mentalmu naik. Iblis nggak bisa tembakin kita lagi, karena kita posisinya sekarang ada di atasnya penguasa-penguasa udara itu. Nah, dari sini saudara, Anda lebih leluasa untuk melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan lakukan itu kepada kita? Dia punya tujuan untuk lebih lagi. Karena manusia itu telah gagal pertama kali ketika Allah merencanakan, ketika membuat manusia diubah atau diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu terpending karena iblis sabotase. Betul? Tapi Kristus kembali menebus. Nah, program itu dilanjutkan kembali. Ya, dilanjutkan kembali setelah terpending kurang lebih 4.000 tahun atau 6.000 tahun lebih lah. Itu kalau dilihat dari peta zamannya. Tapi kalau dilihat dari umur manusia mungkin ya lebih jauh lagi. Lebih dari ribuan tahun. Ya, rencana Allah untuk menjadikan manusia sesuai dengan gambarnya itu. Jadi awalnya manusia itu memang diciptakan desainnya mau dijadikan kayak Allah, betul? Marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Nah, polanya adalah Allah sendiri. Jadi manusia itu sebenarnya gambarnya Allah, betul? Tapi ketika gambar itu rusak, ya, citra Allah nggak ada lagi di dalam diri manusia itu. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Amin. Nah, sekarang Kristus kembali mengembalikan posisi kita. Bahkan dalam doanya di dalam Yohanes pasal 17, Yesus pernah berkata kepada Bapaknya, "Bapak, aku telah memberikan kemuliaanku yang engkau berikan kepadaku sekarang itu kepada mereka, supaya mereka menjadi sama seperti kita yang mulia itu." Amin. Itu etikat, itu rencananya Yesus, rencananya Bapak. Jadi Bapak pengen kita kembali untuk menjadi serupa dengan Dia. Nah, sekarang kita merespon atau tidak? Apa yang sedang dikerjakan oleh Bapak ini
Anda agree atau enggak? Anda setuju atau enggak? Sebenarnya bukan masalah bisa atau tidak. Karena yang punya mau bukan Anda. Yang memulai adalah dia. Lalu Anda diajak untuk berkolaborasi. Mau enggak kamu diubah menjadi serupa dengan Allah? Kalau Anda bilang enggak mau, ya enggak jadi. Karena di dalam diri manusia itu dikasih free will. Anda bisa berubah. Anda juga bisa enggak berubah. Itu bukan karena Allah enggak bisa mengubah Anda, bukan. Anda enggak jadi berubah karena apa? Anda enggak mau berubah. Amin. Ketika engkau mau, kuasa Tuhan akan memampukan Anda untuk Anda bisa berubah. Amin. Nangkep saudara sampai di sini. Jadi desain awalnya, memang manusia itu didesain untuk menjadi serupa dengan dia. Di tengah jalan gagal. Yesus mulai kembali, tebus dulu. Posisinya dikembalikan. Menjadi anak Allah dulu. Nah, setelah itu, proyeknya jalan. Progres mulai jalan. From glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya. Dari kekudusan kepada kekudusan. Dari kebenaran kepada kebenaran. Jadi awalnya Anda baru dikasih status kamu orang benar, kamu orang kudus, kamu orang mulia. Amin. Tapi apakah kamu sudah benar? Belum. Apakah sudah kudus? Belum. Apa sudah mulia? Belum. Tapi boleh mengaku dulu, saya orang kudus, saya orang benar, saya orang mulia. Bukan menuju, tapi sudah ada di daerah kemuliaan. Bukan sedang menuju, tapi sudah ada di daerah kekudusan. Bukan sedang menuju, tapi Anda sudah ada di daerah kebenaran. Loh. Banyak orang kadang-kadang nggak berani bilang, saya khotbah di gereja, saya tanya pada jemaat-jemaat itu. Siapa di sini orang benar? Gak ada yang angkat tangan. Siapa di sini orang kudus? Lebih-lebih lagi. Siapa di sini orang mulia? Tambah humbles lagi. Ya, nah modalnya ada nggak dapat. Bagaimana bisa lari ke sana? Betul? Jadi awalnya Anda didudukkan tuh, diberi posisi. Setelah itu diajar untuk berjalan. Nah, bicara tentang berjalan. Anda ingat, ada satu orang yang Alkitab ya berkata begini. Henok berjalan dengan Tuhan. Lalu Henok tidak ada lagi karena dia diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Henok diangkat, mengalami kemuliaan, mengalami progres di dalam kehidupannya, sampai akhirnya dia bisa diangkat hidup-hidup. Apa yang dilakukan oleh Henok? Berjalan bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita nyanyi tentang berjalan, konteksnya cuma minta perlindungan Tuhan ya. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan dan kasihmu, ya. Nah, cuma di daerah itu berjalan bersama dengan Yesus. Saudara, kalau Anda jalan dengan Tuhan, sebenarnya Anda sedang diajarin sesuatu oleh Tuhan. Diajar, gini loh caranya, gini loh caranya, gini loh caranya. Dibimbing. Itu arti daripada berjalan dengan Tuhan. Sampai Anda bisa mengikuti ritmenya Tuhan. Saya berjalan dengan senior, ya Pak Andreas. Itu cukup lama sebelum beliau dipanggil oleh Tuhan. Sejak tahun 93 saya gabung di Revival Total Ministry. Lalu saya diajak keliling ya Indonesia nih sama Pak Andreas. Ya. Nah, ya memang waktu itu
Pak Andreas dia sedikit memanfaatkan saya. Saya bisa main musik, saya bisa nyanyi, gitu. Nah akhirnya bilang, kalau udah ada Gideon acara jalan katanya gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa. Ya. Tapi saudara, saya bersyukur saya diberi kesempatan boleh jalan bareng dengan beliau. Ya, sampai saya bisa mengenal di luar suara rumor begini begitu dan sebagainya. Saya yang jalan dengan beliau, saya tahu. Kami itu kalau pergi ke daerah, saudara, itu bukan 1-2 hari. Dulu kita bikin KPP itu selalu 13 hari. Kurang lebih setengah bulan, itu ada di kota sini, pulang Jakarta berapa hari, nanti ke kota lain lagi, setengah bulan lagi, gitu ya. Betul, saudara. Sampai saya itu bisa mempelajari cara berpikirnya Pak Andreas itu. Ya, nah biasanya kalau Pak Andreas mau khotbah kasih tema. Oh saya memimpin pujian, ya. Saya itu pilih lagu, saudara gitu. Itu alurnya, saudara gitu ya. Kurang lebihnya itu hampir menyerupai kerangka khotbah Pak Andreas gitu loh. Ya, sampai kadang-kadang saya tuh kadang-kadang, kenapa ya lagu tadi itu urutannya kok begini, gini. Ya, lalu ketika Pak Andreas khotbah gitu, nah bukan berarti Pak Andreas itu on the spot, enggak. Pak Andreas itu udah tulis semuanya. Jadi Pak Andreas punya persiapan, saya mempersiapkan lagu gitu ya. Saya bisa mengikuti gitu loh, paling enggak saudara. Ya, nah kalau hari ini Bapak Saudara, saya bisa melanjutkan pengajaran-pengajaran beliau. Dan saya bisa menangkap poin-poin seperti ini. Karena saya ngerti apa maksudnya beliau gitu. Memberikan judul ini, ya uraiannya seperti ini, ayatnya muncul ini, kemana arahnya dan sebagainya. Karena apa? Saya berjalan bersama. Nah kalau Anda berjalan dengan Tuhan, lama-lama Anda ngerti Tuhan, amin. Anda ngerti itu Tuhan. Berhenti kolokan. Tuhan ngertiin saya ya. Dari dulu sudah ngerti, tahu. Kalau aku nggak ngerti kamu, buat apa aku turunin anakku ke dunia untuk mati buat kamu? Sekarang giliran saya dong, gantian. Kapan kamu ngerti aku? Ya, nah kita mau ngerti tuh Tuhan, amin. Ngerti Tuhan dulu nih. Tuhan, engkau mau apa? Engkau ngerasain apa? Engkau berpikir apa? Engkau dengar apa? Tanya Tuhan. Ketika engkau melakukan agendanya Tuhan, engkau dibilang sebagai orang yang ngerti Tuhan. Nangkep sudah. Ah, mulai ya. Jadi belajar menjadi serupa dengan Yesus. Itu dimulai dari sikap kita. Mau jalan bareng. Tujuan jalan apa? Bukan cari perlindungan. Perlindungan itu pasti. Anda berjalan dengan Tuhan yang hebat, yang perkasa. Dia jamin hidupmu. Tapi persoalannya adalah, untuk apa Tuhan bawa Anda jalan? Dia mau kasih pengalaman-pengalaman. Kasih contoh-contoh hidup itu begini loh. Cara menghadapi orang sakit itu seperti ini loh. Cara doain orang itu seperti ini loh. Kalau orang punya masalah seperti ini tuh, cara mengkonsel mereka begini loh. Nah, mulai nih. Dulu sebelum COVID, saya sering ajak beberapa murid untuk pergi kalau saya pergi ke daerah-daerah. Awalnya mereka hanya angka ikut saja. Udah bosan di Jakarta, ikut ke daerah-daerah gitu sambil kuliner di sana gitu. Wow, gitu kalau macam. Nah, tapi lama-lama gitu ya, mereka tahu apa yang saya kerjakan. Ya, ketemu dengan orang, doain ini dan itu dan sebagainya. Bagaimana saya berkhotbah, ya, khotbah di Jakarta sama khotbah di daerah itu berbeda gitu ya. Nah, akhirnya ya, saya mulai mendelegasikan. Ya, saya kasih kesempatan mereka juga. Untuk melakukannya. Awalnya bingung gini-gini loh. Contek saja dulu. Saya dulu juga membeo. Ya, saya ikutin aja polanya itu. Ya. Kalau orang bilang nyontek, iya nyontek betul.
Nyontek dulu nggak apa-apa. Nah, lama-lama Tuhan menginspirasi lagi dalam kehidupan kita. Pengalaman kita dengan Tuhan. Ya, Paulus juga katakan, ikutlah teladanku karena aku mengikuti teladan Kristus. Ikut teladan orang nggak salah. Orang yang mana? Orang yang mengikuti teladan Kristus. Supaya Anda bisa berubah menjadi seperti Kristus. Kalau orang yang nggak mengikuti teladan Kristus, ya jangan diikutin. Amin. Yang diikutin adalah yang menjalankan agendanya Tuhan. Roma 8 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Katakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Anda lihat urutannya ya di sini. Nah, dipilih dari semula, lalu ditentukannya. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ini nasibmu. Jadi kita mengenal predestinasi, ya, bahwa nasib kita ini adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Supaya anaknya Tuhan Yesus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, mereka yang ditentukannya untuk menjadi serupa dengan anaknya ini, ya, dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Anda tahu arti dibenarkan? Dibenarkan itu artinya dikoreksi. Ya, ada banyak koreksi. Ketika Anda sudah setuju untuk mengikuti panggilan karena Anda ditentukan untuk menjadi serupa dengan anaknya, nah di sini dia mulai lakukan. Progresnya dari mana? Koreksi dulu, dibenarkannya, ya, dibenarkannya, dikoreksi supaya yang salah itu berubah jadi benar. Nah, mereka yang telah dikoreksi atau dibenarkan, mereka itu juga sekarang dimuliakannya. Jadi kalau sudah benar, sudah ngikutin koreksinya, dan nggak salah lagi, sekarang posisinya berbeda lagi. Naik kelas, betul? Levelnya naik, sudah. Nah, Anda lihat nanti, ketika Anda mulai terlibat dalam ministry dan pelayanan, kenapa Tuhan mengangkat Anda di posisi di level yang berbeda? Dari mana? Alasannya apa? Nah, sini dilihat nih. Ketika Anda dikoreksi, Anda kira-kira sudah jadi benar atau enggak? Ketika hidupmu sudah jadi benar, Anda sudah menjadi tauladan, contoh. Anda akan dipamerkan, dimuliakan. Supaya apa? Kristus nampak. Ya, Kristus yang ada di dalam dirimu itu nampak. Nah, saudara, Yehova menebus kita. Dia melepaskan kesetaraannya dengan Allah menjadi serupa manusia bernama Yesus. Ia membayar dosa kita dan menebus manusia dari tangan si iblis, lalu menyatukan kita dengan rohnya demi untuk memperdamaikan kita dengan Bapaknya, agar kita diangkat kembali kepada posisi semula menjadi keluarga Allah lagi. Tetapi lebih lanjut ternyata Bapak Surgawi sudah menetapkan dari sejak sebelum dunia diciptakan atau predestinasi agar yang kembali kepada Bapa itu semua diubah menjadi serupa Tuhan Yesus. Ketaatannya dan kemuliaannya sempurna seperti Bapa Surgawi yang sempurna, dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah dan layak menjadi Allah bersama-sama di Dia. Nah, hanya harus diperhatikan siapa yang ditentukannya dari semula untuk jadi serupa dengan Yesus. Hanyalah mereka yang mengasihi Allah, yaitu yang dengan setia mendengar firman-Nya dan mentaatinya. Amin.
Nah, mereka yang mengasihinya. Mulai belajar saudara, dalam hidup ini jangan banyak protes. Siapa yang selalu protes dengan Tuhan? Oh, yang mengasihi Tuhan nggak akan banyak protes. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. I love you, I love you, I love you. Oh, aku mengasihi Engkau. Tanda orang mengasihi itu percaya apa saja yang sedang dilakukan oleh Tuhan atas hidup kita. Tujuannya semua adalah kebaikan. Amin. Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Sehingga cuma satu kata yang selalu keluar dari mulut kita. God is good. Semua situasi, kondisi, selalu Anda berpikir, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Ya, bahasa Koreanya sedoyo sae. Nah, semua baik. Ya, Allah itu baik dalam segala hal. Jangan pernah mencurigai Tuhan. Kenapa Tuhan kau lakukan ini, Tuhan melakukan begitu? Artinya apa? Engkau tidak melihat sisi kebaikan Tuhan. Semua itu Tuhan izinkan. Kadang-kadang untuk melatih. Betul? Supaya kita nggak kolokan terus. Supaya kita bisa mengerti. Kita boleh menjadi kuat. Dan kita bisa menjadi penopang bagi orang lain. Seperti Yesus juga pernah menopang banyak orang. Amin. Nah, jadi saudara, kita sekarang tahu bahwa memang Yesus itu dijadikan manusia supaya menjadi standar bagi manusia. Ya, jadi Yehova yang menjadi Yesus itu telah dijadikan ukuran, telah dijadikan standar. Ya, atau tolak ukur. Tujuannya agar semua manusia menjadi serupa di Dia. Jadi Yesus itu telah dijadikan ukuran, standar atau tolak ukur. Yang kurang dari Dia, tapi tetap mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Tentu di sini juga boleh selamat. Hanya tidak memenuhi standar akan diberikan tempat terpisah tentunya. Itu bisa berarti tinggal di tempat gelap dan kertak gigi. Sedang yang tidak percaya dan berdosa akan di luar dibuang ke lautan api. Dari ayat-ayat berikut nampak level yang berbeda-beda bagi mereka yang percaya dan tidak percaya di dalam kerajaan yang akan datang. Coba kita lihat ya. Nah, kenapa kita harus di-upgrade sampai menjadi serupa Yesus. Ini tidak mempengaruhi keselamatan Anda, saudara. Roma 10, 12, 13. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang yang bermurah hati, kepada semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 13. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Asal engkau berseru, mau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Anda, ada garansi. Engkau diselamatkan. Amin. Jadi keselamatan itu karena iman percaya kita. Tapi saudara, tentang posisinya, ya, semua orang akan punya posisi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Di sini dasarnya adalah tingkat perubahan atau pertumbuhan kita ketika Tuhan dalam mengubah hidup kita ini. Wahyu pasal 21 ayat 6 sampai 8. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dan dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji,
orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, nah saudara, barang siapa menang, nah akan memperoleh semuanya itu. Siapa yang menang? Jadi setiap pergumulan Anda di dalam dunia ini itu adalah soal. Ketika engkau nggak lari, engkau berani menghadapinya, masuk dalam proses tersebut. Lalu Tuhan memberikan hikmat untuk memecahkannya dan menyelesaikannya, sehingga Anda boleh tampil sebagai pemenang. Engkau boleh mendapatkan apa yang disediakan oleh Allah. Ya, tapi saudara Anda lihat, kalau ada penyembah-penyembah berhala, tukang-tukang sihir, itu di luar orang beriman. Mereka nanti akan mendapat bagian yang berbeda. Mereka akan dibuang ke dalam lautan yang menyala-nyala. Ini Gehenna, neraka. Neraka itu hari ini belum buka, saudara. Ya, nanti ketika seleksi terakhir, tahta putih itu dibuka, ya. Lalu pemisahan antara kambing dan domba di sana. Nah, baru nih mereka yang tereliminasi, akhirnya mereka harus dibuang ke tempat pembuangan TPA itu, yaitu Gehenna itu, api yang menyala-nyala di sana. Ya, nah kita lihat saudara tempat-tempat lain. Wahyu 22, 13-15. Ya, jikalau seseorang mengurung, Wahyu ini ya, Wahyu 22, 13-15 ya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama, yang terakhir, yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Berbagilah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Nah, saudara, jadi Anda lihat di sini, ya, ada pintu gerbang, ya, di mana mereka boleh masuk. Dan mereka yang masuk adalah mereka yang membasuh jubahnya. Ya, membasuh jubahnya. Nah, mereka punya hak atas pohon-pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu pohon sakti, saudara, ya. Nah, itu buahnya dimakan untuk kehidupan, daunnya untuk menyembuhkan, ya. Tapi saudara, ada juga yang tinggal di luar. Tinggal di luar. Luar apa, saudara? Nah, kalau Anda membaca atau melihat tentang cerita perkawinan anak domba, di mana ketika mempelai atau yang punya pesta ini, ya, dia lagi menyalami, ya, bertemu dengan para tamu-tamu undangan, didapati ada yang tidak pakai baju pesta. Lalu dia bilang, tangkap dia, buang keluar, tuh ya. Di tempat apa? Ratap dan ketak gigi. Ratap dan ketak gigi itu berbeda dengan neraka. Kalau neraka itu istilahnya adalah lautan api. Ratap ketak gigi itu tempat penyesalan. Ya. Tapi bukan neraka. Itu surga bagian luar. Kalau ada orang berdoa, ya nggak apa-apa, ya, nanti masuk surga di emper juga nggak masalah. Saya kadang-kadang bingung dengan orang, kalau masuk surga harus pilih tempat yang terbaik dong. Ngapain mesti di tempat luar? Kedinginan, nyesel di situ. Ya, tempatnya gelap, penuh dengan ratap ketak gigi, tempat penyesalan itu. Kenapa menyesal? Karena pada waktu diberi kesempatan untuk bertumbuh, untuk berubah, nggak pernah kerjain PR-nya, nggak pernah bertumbuh, nggak pernah berubah, nggak pernah membasuh jubahnya, ya.
Kain lenan halus itu materi daripada jubah itu. Kain lenan halus itu adalah perbuatan orang-orang kudus. Jika engkau nggak kerjain PR Anda, masuk surga. Ya tapi tinggalnya di luar, menyesal. Yang lainnya dapat ini, dapat itu, ya bisa menikmati buah pohon kehidupan. Dia nggak dapat apa-apa. Gigit jari nanti. Ya, nah Wahyu 22 ayat 19. Jika seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Yang kurang, ya, jangan kurang dalam pertumbuhannya. Nah nanti kalau kurang bagianmu diambil dari kota kudus itu. Matius 22, 11-14. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu, nah ini yang saya ceritakan tadi ya, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta, ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Saudara, jadi jangan pikir kalau udah rapture, itu sudah selesai. Banyak kadang-kadang gereja Tuhan hanya menjanjikan pokoknya rapture, pokoknya rapture. Habis rapture, nasibmu bagaimana? Ini yang kita pelajari. Ya, yang kita pelajari. Jadi tujuan orang Kristen, anak-anak Allah itu bukan hanya rapture. Bukan hanya kerajaan 1000 tahun. Tapi masuk langit baru, bumi baru, Anda boleh tinggal di kota kudus Allah itu loh. Itu targetnya. Nah, jadi bukan sampai hanya rapture. Habis rapture itu masih ada atraksi-atraksi yang lainnya. Bahkan ada yang tereliminasi juga di situ, betul? Jadi eliminasi itu dibuang itu setelah kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun selesai, ya. Lalu Tuhan mengeluarkan orang-orang dari laut, dari kuburan-kuburan semuanya dikeluarkan untuk diadili tahta putih itu. Kelompokkan kambing domba itu. Buka 2 kitab itu, kitab kehidupan dan kitab perbuatan. Seperti tadi malam saya katakan, bahwa kalau ada yang nanya kan tadi malam, bagaimana, apakah orang bisa diselamatkan dengan perbuatan? Bisa, tapi bukan untuk masa anugerah. Mereka yang ketinggalan, mereka diselamatkan karena perbuatannya. Karena apa? Darah Yesus sudah tidak lagi berlaku bagi mereka. Roh Kudus sudah naik bersama dengan dia. Mereka tuh benar-benar berusaha, berjuang tulen manusia. Ya, dengan perbuatannya itu. Tapi di masa anugerah ini, ya sola fide sola gratia, Anda diselamatkan karena anugerah tuh, anugerah Tuhan. Bukan karena usahamu, betul? Bukan karena perbuatanmu, tapi karena pengorbanan Tuhan bagi kita semuanya. Ya, nah saudara, kalau toh kita berbuat sesuatu tentang hal yang baik, itu adalah dampak ya, dari progres kehidupan kita ini. Untuk kita bisa diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Masuk dalam kemuliaannya, masuk dalam kekudusannya. Terus ditingkatkan. Sampai baju lenanmu itu kinclong benar-benar, betul? Nah, ayat terakhir untuk malam hari ini. Matius 7, ayat 22 sampai ayat 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku,
kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Nah, saudara, ayat ini sangat mengerikan. Pada hari terakhir, kapan itu? Nanti. Ya. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan untuk tukar poin. Mereka yang pernah melayani di muka bumi. Ini kan bicara banyak hamba-hamba Tuhan. Tuh. Bukankah kami bernubuat? Siapa yang bernubuat? Pasti hamba Tuhan hebat nih. Mengusir setan. Wah, ini jago tengking nih. Mengadakan banyak mujizat. Hamba Tuhan powerful. Ya. Tapi jawaban daripada Tuhan Yesus apa? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, saudara. Yang kelasnya hamba Tuhan saja. Tuhan ngomong dengan keras. Aku nggak kenal kamu. Enyah pembuat kejahatan. Dulu saya berpikir, jahatnya apa? Apa sih yang dilakukan tadi? Orang-orang yang protes tadi itu apa? Bukankah aku yang bernubuat? Bukankah aku yang mengusir setan? Bukankah aku yang mengadakan banyak mujizat demi namamu, dalam nama Yesus? Pakai nama Yesus loh. Bukan yang bim salah bim, abrak-ketabrak becak, boleh. Bukan yang gitu, bukan. Yang pakai dupa-dupa itu. Enggak. Ini saudara, yang pakai nama Yesus, dalam nama Yesus. Setannya keluar. Ada enggak ya? Mujizat terjadi. Beginilah firman Tuhan. Pakai nama Tuhan ya. Bernubuat. Kalau Anda ketemu dengan orang-orang seperti ini, saudara, Anda angkat topi, betul? Anda sangat hormat. Bahkan Anda rela ngintel mereka. Wow, kemanapun pergi gitu ya. Wah, saudara. Untuk melihat apalagi yang mau dilakukan ya. Apalagi yang dikerjakan ya. Apalagi yang terjadi nanti ya. Anda pengen tahu. Anda akan banyak ajak orang lain untuk melihat apa yang dilakukan. Kalau ada orang yang sakit, Anda bawa supaya apa? Mereka ngalami kelepasan. Wah. Kayaknya berjasa luar biasa. Tapi akhirnya Anda lihat, ketika ketemu dengan Tuhan, Tuhan bilang, aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jahatnya di mana? Kenapa nggak dikenal? Padahal di dunia, dia jadi hamba Tuhan yang sangat terkenal, betul? Sangat populer. Tapi kenapa nggak dikenal oleh Tuhan di sini? Karena perbuatannya jahat. Nah, ini yang harus saya jelaskan untuk menutup malam hari ini. Kenapa bernubuat? Kenapa mengusir setan? Kenapa mengadakan mujizat demi nama Tuhan? Kok dibilang jahat? Kalau gitu saya nggak melakukan itu dalam nama Yesus ya. Kan dibilang jahat. Bukan itu. Konteksnya bukan itu. Mereka melakukan ya semuanya itu dalam nama Yesus. Mereka itu hanya menyeret-nyeret nama Yesus itu untuk membackup apa yang dia inginkan. Apa yang dia ingin kerjakan. Gak pernah nanya sama Tuhan. Jadi kalau ketemu kasus langsung mikir. Mau saya apain ya? Ketika melakukannya, karena dia seorang hamba Tuhan selalu pakai dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan, nyah keluar. Siapa yang mengusir setan? Orang itu. Padahal firman Tuhan katakan ya, pelajaran sebelumnya, kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Ya, aku yang akan melakukannya. Yang melakukan siapa? Tuhan. Tuhan di mana?
Tuhan yang Anda undang di dalam dirimu, sekarang hidup di dalam dirimu. Dia menguasai hidupmu, sekarang memerintah hidupmu. Hidup yang diperintah oleh Tuhan, membuat engkau menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Betul? Kalau apa yang Anda lakukan, bukan atas asas atau dasar perintahnya Tuhan. Walaupun itu keren, walaupun itu hebat, di mata Tuhan nggak pernah ada nilainya, walaupun ada hasilnya. Yang nggak bernilai itu nggak dikenal, walaupun hasilnya luar biasa. Jadi segala aspek ketika engkau mulai melayani Tuhan, libatkan Tuhan. Bukan hanya Tuhan ada syarat-syarat untuk melakukan mujizat itu, enggak. Tapi Tuhan ya, prioritaskan. Tuhan, apa yang ingin engkau lakukan tentang ini? Engkau mau apa dalam perkara ini? Lalu Anda dituntun, dia menginspirasi Anda. Aku mau begini. Aku mau pakai mulutmu untuk bicara ini. Aku mau pakai tanganmu untuk menjamah itu. Nah, baru pekerjaanmu ada nilainya dan dikenal oleh dikenal Tuhan. Otomatis, saudara, kalau engkau menjadi pelaksana, melakukan kehendak Tuhan, hidupmu juga berubah. Sudah kayak Yesus. Ingat Yesus? Ketika melakukan banyak hal, ditanya oleh banyak orang, alasannya cuma satu. Bapak yang menghendaki. Anak melakukannya karena Bapak. Saya melakukannya karena Tuhan. Betul? Nah, ini diubahnya ke sini, polanya. Nurut dulu sama Tuhan. Ya, nurut dulu sama Tuhan. Nah, saudara, besok akan kita lanjutkan. Ya, kalau Anda sudah mulai dengan pola-pola yang kita bangun malam hari ini, jadikan di standar Anda. Nggak ada yang nggak mungkin. Sebentar lagi, Anda akan setara dengan Allah. Setara dengan Allah, Pak. Nah, saudara, Yesus ketika ya bicara bahwa dirinya setara dengan Allah, dibantai, disalib, betul? Ketika engkau mengikuti keinginan Bapa, diubah menjadi seperti Allah. Nanti ada juga mulai banyak diejek oleh orang. Hah? Ajaran apa itu? Tapi ini adalah target yang Bapak mau terjadi di dalam kehidupan kita. Standarnya adalah Yesus. Makasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.